Enggak, yang kocak ada tweet ini. Semisal untuk sajen pun Demit juga protes. Lucu banget. Ini suka nggak makanannya? Suka. Yang paling disuka yang mana? Jeruk. Hai, selamat datang di part 2. Anjir, gue udah nentuin gitu part-partannya, fuck. Ada sebuah video yang 3 hari lalu rame di internet, dimana videonya menunjukkan kepada kita kalau di semua negara akan selalu ada populasi orang-orang kagak dantaknya. Margin error itu akan selalu ada. Populasi manusia itu ada di 8 miliar. Ya, margin error 1% tuh udah cukup banyak. 1% itu berapa? 8 miliar, 10% 800 juta, 1% 80 juta. Banyak juga 80 juta orang stres ya. Tapi gue kebayangin satu populasi orang stres gue gimana. Tapi intinya ada salah satu orang stres yang dia tuh anaknya nggak mau pakai seat belt, dikasih tahu batu, mamanya malah ngelawan. Videonya datang dari TikTok by the way. Baru kali ini lihat orang mau take off pesawat tapi nggak mau pakai seat belt, terus marahin pramugari karena maksa pakai seat belt. Nah, Stop yelling at me. You're pointing at my face when you say that. And how are you pointing at my face? Because you're pointing at me first. You know what? It's the same reason. I don't care. Not only for you. I don't listen to you. gue nggak tahu dia lagi ada masalah sama hidupnya atau bule itu masalah hidupnya sama kayak kita kan? Maksudnya apakah mereka masalahnya beda gitu, apa diare gara-gara mereka mencoba minum air keran tapi kerannya keran Indonesia? Gue nggak tahu, tapi perkara pakai seat belt. Asal lu tahu ya, seat belt itu mandatory kalau misalkan naik pesawat, kalau mau take off atau landing itu harus pakai seat belt. Kenapa? Biar aman aja. Kalau misalkan sewaktu-waktu lu bayangin lu kagak pakai seat belt, terus ada turbulence atau apa, pala lu kepentok sama ini bro, atas gitu nih, kena yang inian nih, kena yang buat bagasi. Tiba-tiba lu turun dari pesawat, pala lu mengsong gitu gimana? Dikasih tahu batu. Gue nggak tahu ya ini anaknya atau enggak, tapi intinya entah dia atau anaknya nggak mau pakai seat belt gitulah. Terus setelah itu akhirnya diturunin dari pesawat, karena kan ini sebelum take off ya posisinya. Diturunin, dijemput sama airport police dan disorakin sama semua penumpang di dalam pesawat. Di sini banyak yang respect sama pramugarinya karena tidak ikut tersulut. Hospitality itu adalah sebuah tempat yang gue pasti tidak bisa untuk kerjakan. Gue nggak bisa kerja di posisi itu karena apa? Kalau gue jadi pramugarinya, gue akan pilot kan? Apa sih? Oh, Captain, kita take off aja Captain. Terus pesawat di atas. Nah, ini ibu-ibu yang kagak pakai seat belt gimana? Buka kaca, buang. Nah, kan kalau misalkan dia sebelum take off kan dipanggilnya sama ini kan, airport police kan? Repot. Biar dipanggil sama Israel, malaikat. Nyerocos gitu, orang udah dikasih tahu batu. Udah suruh pulang ya, udah suruh pulang. Sabaran Bambanya sangat amat kita banggakan, karena tidak semua orang bisa seperti itu. Dan tolong ikutin prosedur kalau naik pesawat. Karena apa? Karena yang repot satu pesawat, anjing, bukan lu doang. Nah, kalau yang ini kasusnya beda nih. Ini lagi rame gak ada TikTok nih, yang Bamba marah-marah. Jadi gini, jadi kan ceritanya orang-orang baru pada balik dari libur nih kan, akhir tahun, habis pada Nataru kan, libur Natal dan Bapak Baru. Terus ada ketegangan yang terjadi karena ada salah satu penumpang, nggak salah satu sih, banyak penumpang, tapi ada salah satunya yang paling vokal, marah-marah perkara pesawatnya delay. Tengah malam di Jakarta, tanggung jawab. Kami pesan 15.30 karena setengah malaman. Itu logikanya. Kami mau berubah. Tiket itu bukan dadakan loh Bu ya. Maksudnya 2 juta loh, bukan duit itu. Duit mahal itu. Ngapain kami milih 15.32 juta? Bisa nggak bekerja? Udah balikin aja lah. Oh, marah. Masih jauh-jauh loh kesini loh. Lagi pengurusakan, baru viral, baru solusi. 2 jam. Kalau rusak, masih anak-anak.
Habis balik ini. Dari tadi diam. Balik ke sana. Balik ke sini cuma. Ini Medan gak sih? Wah, abis banget, Wak. Abis sekali, Wak. Kejadiannya sendiri terjadi di penerbangan Super Airjet, which is masih Lion Group, rute Medan menuju Jakarta hari Senin, tanggal 6 Januari 2025. Penumpangnya kesel karena keterlambatan jadwal keberangkatan dan delay berjam-jam tanpa kejelasan informasi dari pihak maskapai. Dan tiketnya itu 2 juta itu, terus marah-marah, kesel apa segala macem, langsung berantem. Langsung ribut dan ramai sekali. Kita keluar makanan. 2 jam lagi buka balik tadi. Makanan kok bilang mana makanannya? Mana makanannya? Kenceng banget tuh. Kau punya anak cewek enggak? Sabar banget tuh langsung tuh. Jam loh. Kenapa di situ ada omongan-omongan perkara makanan? Gue nggak tahu apakah nantinya disiapkan makanan atau apa, gue nggak tahu. Tapi kalau menurut peraturan Menteri Perhubungan itu sebenarnya ada kompensasi yang akan didapatkan oleh penumpang kalau misalkan delay kayak 30-60 menit dapat minuman ringan, kalau delaynya sampai 2 jam dapat snack, kalau 3 jam dapat makanan berat, kalau 4 jam dapat semuanya, kalau lebih dari 4 jam berhak dapat 300.000, dan kalau misalkan penerbangannya dibatalin harus dialihin dan atau refund secara penuh, ya gitu-gitu deh. Tapi intinya ada perkara makanan di sini, dan gue nggak tahu apakah meminta hak tentang makanan atau ground crew-nya lagi berusaha nenangin kayak, iya bu tenang aja, nanti kami kasih makan, gitu-gitu. Ya padahal kan problemnya ini seperti yang dijelaskan Mbak ini, maksudnya alasan kenapa pemilihan schedule itu penting karena ya yang tadi dibilang pesawatnya itu harusnya jam 15.30. Supaya apa? Supaya ya nyampainya paling either jam setengah 6 atau jam 6 deket-deket situ biar nggak kemalaman. Kalau misalkan delay sampai malam banget, wah pasti orang murka, tentu orang murka karena semua schedule mungkin bisa berubah gara-gara pesawat yang kagak danta. Pesawat apa kacang nih, ke delay. Kedelai. Nah terus orang-orang di Twitter itu jadi pemikiran tuh ada yang beda gitu, kayak kenapa harus teriak-teriak? Mereka kan cuman ground crew, bukan mereka kok yang menentukan pesawat bisa terbang atau delay. Kecewa pasti, apalagi ada hal urgent. Tapi dengan teriak-teriak begini malah malu-maluin diri sendiri. Enggak juga, karena customer nggak tahu mesti kemana. Kan itu problemnya dong. Kalimatnya kan tidak menawarkan solusi kan. Lah terus kepastiannya gimana gitu. Dan yang punya komunikasi, yang bisa berkomunikasi langsung dengan siapapun pemilik perusahaan tersebut atau maskapai tersebut ya adalah ground crew-nya gitu. Dan ground crew adalah pekerjaan lainnya yang tidak bisa saya lakukan karena pasti pusing sekali di teriak-teriakin sama orang. Tapi ya gitu, gimana, ini ya tanggung jawab maskapainya lah. Terus ada penjelasan tentang kenapa ini bisa terjadi, ada kronologisnya. Heran sama manusia yang komentar nggak tahu alasan, yang komentar SDM rendah, delay karena cuaca atau keadaan operasional. Yakin nggak tuh? Awal-awal penerbangan harusnya dengan pesawat AYU 949. Dikabarkan delay di H-1 itu masih wajar dan diterima. Delay di H-1, oke. Pas hari H, 2 jam sebelum keberangkatan, pas check-in dikabarkan lagi delay ke jam 7.30 malam dan pesawatnya ganti ke AYU 889 dengan alasan waktu check-in sudah habis. Apa tuh maksudnya waktu check-in udah habis? Lalu dikabarkan lagi dialihkan atau delay ke jam 9.45 malam. Apakah itu wajar? Sedangkan pesawat AYU 949 sudah terbang sesuai dengan jam yang dikabarkan delay, which is 17.50. Bukankah ini sudah permainan menjual tiket melebihi batas kuota penumpang? Gua gak tahu tuh. Bayangkan Anda di posisi tersebut, apakah Anda tetap akan santai? 3 kali dikabarkan delay dan tidak ada kompensasi apapun, tidak ada makan atau minum. Nah ini yang diributkan nih. Yang padahal kalau udah lebih dari, ini berapa jam berarti? Harusnya jam berapa? Ini tadi Mbak ini bilang 15.30. Dari 15.30. Jadi 15.30 delay ke 19.30, delay ke jam 7 malam, setengah 8 malam, delay ke 9.45 malam. Asir. Berapa jam itu udah? Itu udah bukan makanan lagi, itu udah dapat persembahan harusnya itu.
dapat tumpeng gitu. Buset, lama banget. Kalau nggak diributkan juga itu nggak diberikan makanannya. Jadi cewek tersebut hanya mau hak mereka doang. Emang pada dasarnya sama yang nggak beres. Kalian bayangkan aja dari jam 13.30. Oh 13.30. Jadi 17.50. Delay lagi jadi 19.30. Lalu delay lagi ke 21.45. Apakah itu yang dinamakan wajar? Enggak. Gue pasti juga akan marah sih. Wah apaan tuh gelo? Delay segitu lama. Dari setengah 2 siang sampai jam 10 malam. 10 kurang 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mau ngapain 9 jam di sana? Pantas marah-marah. Mengingatkan kepada berita waktu lalu. Maskapai saya paling buruk di dunia, tapi Anda tidak punya pilihan. Ya. Rame itu langsung di internet kan. Oh rame sekali, Wak. Harusnya kalau udah tahu maskapainya kebiasaan kayak gitu, ya sebaiknya jangan pernah dipakai lagi lah servisnya. Biar aja mereka bangkrut kalau nggak bebenah. Selama masih banyak penumpangnya, ya mereka nggak akan pernah berubah. Tak dulu, masalahnya ada beberapa penerbangan yang cuma pakai maskapai itu doang nih. Ya gimana ya? Enggak nih, kagak danta. Oh ini ada hack. Kalau saya pesan Superjet Traveloka untuk meminimalisir delay, pilih penerbangan pagi pertama. Kalau ada jadwal penerbangan berdekatan, pilih penerbangan kedua. Anjir, masa kita jadi customer yang repot ya? Buset dah. Kalau naik pesawat, baru kali ini ngerasain delay lama banget. Pesan untuk penerbangan jam 3 siang, jam 5-an udah nyampe Padang kurang lebih. Taunya delay 4 jam. Cuma dikasih begini. Apaan ini? Ini kagak nyampe goceng begini. Ya elah. Medit banget pantat kuning. Oh terus ini ada klarifikasi. Lah. Alasan apa ini? Penerbangan mengalami penundaan keberangkatan akibat dampak rotasi operasional pesawat sebelumnya. Lah dibebankannya ke customer gimana? Dia menyatakan pihaknya memahami situasi ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan. Untuk itu mereka berkomitmen. Ya ampun. Menurut itu pihaknya telah memberikan informasi secara langsung kepada pelanggan, menyiapkan kompensasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Upaya untuk menyediakan makan berat juga dilakukan dengan segera mungkin, memerlukan waktu tambahan karena proses koordinasi dengan pihak ketiga. Iya. Logikanya di mana? Ini meme-able banget, bro. Meme-able banget, logikanya di mana? Nah. Tuliskan opini dan pendapat lo di kolom komentar tentang bagaimana lu pernah menggunakan penerbangan delay ini. Anjir kesel banget. Seinget gue sekali-sekalinya mencoba maskapai tersebut delay juga. Padahal itu penerbangan pagi, tapi gue delay kayak 45 menit sejam, lupa gue. Terus gue nggak akan pakai ini lagi gitu. Terus kayak keselnya nyisa aja sampai sekarang. Dan tolong jangan dimaklumin ya, kayak oh harga murah delay berapa jam juga terserah lah. Di anjing apaan? Diomelin lah. Dan dipikir ada undang-undang, ada ketentuan apa segala macam. Buat apa kalau kagak diomelin? Gue tahu orang tidak mengharapkan, banyak orang yang sudah tidak mengharapkan itu lagi. Tapi kan kayak anjing kalau ada cuman itu, kalau di jam yang gue butuhin ada cuman itu gimana? Enak banget gara-gara murah. Murah kan bayar-bayar juga. Bangsat mulutnya pada. Yang salah-salah jadi maklumin aja mentang-mentang murah. Aneh banget. Nah, terus masih ada hubungan sama ini. Yang jelek-jelek jangan dimaklumi kalau murah. Bahas makanan ya. Bro, jadi gini bro. Salah satu alasan kenapa videonya jadi 2 part tuh karena ya penutupnya pengen pakai ini gitu karena aneh banget. Seperti yang lu tahu, pada hari Senin lalu tanggal 6 Januari itu adalah dimulainya pelaksanaan program makan gratis di Indonesia. Harusnya di seluruh ya. Gua nggak tahu apakah baru di beberapa tempat doang atau gimana, tapi kayak harusnya di seluruh sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Tapi kita lihat apa-apa yang aneh karena kayak pertama gini. Yang harus digarisbawahin adalah anak-anak kan picky eater ya. Maksudnya mereka makan kadang suka milih-milih dan banyak faktor, entah karena kebiasaan di rumah, entah karena terbiasa makan junk food dan lain sebagainya. Tapi intinya
rada PR nih untuk kita bisa memaksakan makanan supaya mau dimakan sama bocah-bocah sekolahan. Lu lihat video-video yang ini men, kayak Oke, kamu namanya siapa sayang? Krisna. Tadi Krisna makannya habis nggak? Habis. Coba boleh lihat isi traynya. Nah, wah kalau yang ini malah unik. Ayamnya tidak dihabiskan tapi sayurnya habis. Kenapa nih Krisna nggak habisin ayamnya malah? Soalnya rasanya aneh. jujur banget, jujur. Apa yang keras? Iya. Ayamnya? Ya, Oke, tapi bumbunya enak? enak. Oke, sayurnya enak? Enak. Kamu emang suka sayur? Iya. Oke. Kenapa? Keras dagingnya atau seperti apa? Karena kulitnya tuh sangat keras, jadi nggak nafsu makan. Oke, baik. Terima kasih ya Krisna. Gue sih ada sedihnya ya. Gue tuh ada sedihnya ketika ngelihat yang kayak gini-gini. Maksudnya kayak anak kecil kan jujur ya maksudnya. Bukan berarti nggak bisa bohong, tapi kebanyakan tuh jujur gitu. Kalau misalkan nggak suka ya nggak suka. Kasian banget. Untuk dikasih makanan nggak enak tuh kasian. Yang lucu ini bro, ini komedi gila bro. Gibran tolak menu makan bergizi gratis, pilih makan siang di rumah. Gibran, jangan gitu dong. Pemerintah sudah menyiapkan loh ini. Ada dana berapa banyak kemarin tuh? Ada dana 420 triliun Gibran. Ayolah Gibran. Tapi enggak, video ini tuh kasihan banget karena Gibran sangat tertekan men. Terlihat sekali Gibran sangat tertekan. Kasihan tuh, lu lihat bro. Sedih mukanya. Nggak suka makan sayur. Sayurnya juga nggak suka. Nggak suka. Sukanya makan sayur apa? Wortel. Hah? Sayur kangkung. Kangkung. Enggak, ibu guru jangan gitu ibu guru. Kasihan ibu guru. Enggak, gue pengen tahu lauknya aja sih. Dari sini kelihatan lauknya kayak tumis kacang, entah kacang atau buncis, tempe, pisang. Lebih gede pisang daripada lauknya. Sama nasi. Kasian, tertekan banget bro. Jadi nggak dimakan sama sekali. Tahunya jatuh. Oh, tahunya jatuh Gibran. No Gibran, tahu Gibran jatuh. Ya ampun. Jadi nggak bisa kemakan. Jadi lauknya tahu tempe, buncis, pisang. Ya Allah Gibran. Tahu tempe nggak suka gitu ya. Tapi tahunya tadi ada ayamnya kan? Tahunya jatuh bu. Bukan dimakan bu. Bukan dimakan tapi jatuh. Oh, tahunya ada ayamnya. Tahu tempe nggak suka gitu ya. Tapi tahunya tadi ada ayamnya kan? Oh, ada tahunya ada ayamnya. Oh, jadi ada ayamnya guys, cuman kagak kelihatan. Kasian ngeliatnya jadi kayak trauma gitu loh. Menu makan bergizi gratis. Oh, bukan makan siang gratis, tapi makan bergizi gratis. Teri nasi putih, sayur buncis, tumis, tempe goreng 1 potong, 1 potong nugget ikan, dan 1 buah pisang putri. Tanpa minum air atau susu. Masya, seret banget tuh bang. Nah, enggak gini. Ini bukan yang in a way kayak kita gedek sama pemerintah terus kayak ngapain ini ada apa segala macam. Sebenarnya oke aja. Malah justru karena ini dijanjikan ya kita pengen ini dilakuin sebener-benernya. Gue nggak mau menampik kok kalau ada beberapanya yang enak kayak ini contohnya. Kelihatannya proper dan menyenangkan, tapi kan artinya harus dijaga gitu supaya semuanya ketahuan dan rata. Kalau ini mah ngeliatnya enak. Meskipun kayak rada kurang banyak. Ini 01 ini maksudnya apa nih? Ini gelandang tengah nih, harusnya diisi gelandang tengah nih. Isi back kalau nggak kiper kosong begini. Ada yang proper. Dan itu adalah tugas kita untuk diingetin aja kayak bro ini belum bener nih bro gitu. Sedih bener nih gue ngeliatnya kayak dah. Kalau misalkan bocah-bocah trauma makan di sekolah gimana? Pernah ngebayangin nggak emak-emak di luar sana tiba-tiba kayak kamu mau makan nggak? Nggak mau, aku nggak nafsu makan. Makan nggak? Kamu kalau nggak mau makan di sini, mama suruh kamu makan di sekolah lo ya. Iya mau. Gitu gimana? Malah jadi ancaman. Maksudnya, harus dijaga terus nih. Bukan yang in the way kayak kita marah-marah terus kayak
penuh kebencian aja. Enggak, biar bener semua. Karena ada yang bener ya. Mungkin ada yang bener. Kayak ini juga bener nih. Ya oke lah gitu. Nasi, ini buncis apa ini? Ini ayam bukan sih? Oke gitu. Ini kayaknya oke dah ini. Nah itu yang jadi problem tuh penyebarannya seperti apa, kualitinya seperti apa. Masa timpang banget nih ada yang dapat kayak gini. Ini kosong kenapa? Gua akan menunggu banget orang-orang bikin makanan gratis core itu sih. Ayamnya sih kayaknya potongan 16 ya, tapi ya ceban berharap apa sih men. Terus, oh ini proper sekali nih. Meskipun real good, ya, kami cinta real good. Salak. Pengajian bang. Enggak, bagus. Bagus, yang penting ada buahnya. Ada buah kan. Kalau pisang kan ntar nasinya bau pisang semua. ini ayam oke, bagus. Tahu, buncis. Ini makaroni, anjay. Keren. Wah, oke lah nih. Lumayan oke. Pemerataannya itu yang harus kita cari daripada kita ngeliatin bocah-bocah kayak Gibran. Kesian bro, tertekan gitu ya. Apa nilainya? Oh ini ada apa nih? Ada core-nya. Makan siang gratis core anjay. Nilai 1 sampai 10. Kalau 10 tuh enak banget ya. Berapa nilainya? 9,5. Oh, 9,5. Kenapa? Yang kurangnya apa? Ininya pahit. Oke. Kira ini kalau dikasih rating 1 sampai 10 makanan hari ini berapa? 9. Wow, 9. kenapa? Karena kurang susu. Kamu suka sayur nggak? Enggak. Tapi ini kan ada makanan sayur nih. Terus gimana dong? Tak kasih ke teman. Loh. Ya oke sih. Reviewnya dari anak-anak enak-enak, bagus-bagus aja. Oh, inilah ragam menu dari makanan bergizi gratis di beberapa sekolah. Oke, kita lihat ya. Nasi, tempe, ini kayaknya ayam nggak tahu. Ini apa? Paya. Oh, kagak demen lagi. Ini Aceh Barat. Oke. Bandung, let's go. Ayam, paha. Semuanya dapat paha ya? Nggak tahu dah. Nggak mungkin sih. Bogor, ada telur. Let's go. Boleh lah. Jakarta. Oh, Jakarta keren ya. Kayak lengkap. Ini kayak kering banget nih, kayak tahu. Kendari. Oke. Kupang boleh. Semarang boleh. Gorontalo oke. Palembang iya. Tiba-tiba begitu, mending seblak ceban aja. Ayam, ya oke. Protein, Ternate. Makassar. Ini kayaknya daging teriyaki gitu. Oke lah. Ya, Palembang sedih banget. Kenapa tuh? Depok. Aduh. Kasian banget. Nggak bro, ini serius bro, begini bro. Bro, sumpah ini serius begini bro. Ini apa sih? Tahu ya? Telur kayaknya sih, telur kuning gitu. Pokcoy. Ini pokcoy. Sepi banget aja. Mau goceng kayak kagak ceban gelo. Sedih banget. Oh ini SMA. Oh SMA oke, nasi kuning, kacang. Pengen gue nih. Tumis kacang, ayam, tahu. Oke lah, lumayan lah. Hemat uang jajan karena dikasih makan gratis dari. Gue nggak tahu ini organik atau enggak. Tapi ya oke lah. Kenapa zaman kita sekolah kagak ada ya? Kita harus ngantri dulu tuh di ibu kantin. Oke, ini oke. Nah, ini PT. Kenapa tiba-tiba makanan PT? Ini oke lah. Semoga anak-anak semangat makan bersama. Yang dicari adalah kebersamaan ketika makan ya. Siswa di Palembang ogah makan siang gratis gara-gara nggak suka menunya, isinya tahu tempe. Nah ini kayaknya temennya Gibran tadi ya. Oh iya kayaknya. Nih yang di Palembang nih harus ada warning nih. Ini nggak boleh nih kayak gini. Apa itu? Nah ini Depok juga nih. Depok ya ampun, kesian banget. Gue nggak tahu di Depok mananya ya. Gue nggak tahu. Apa ini Subang? Kenapa? Ini kayak nggak ada rasanya banget nih. Gue yakin plain banget nih. Telur rebus, pisang. Ya ampun.
Ya, ini lagi pada diet tapi gimana? Defisit kalori apa gimana ini? Oh, ini yang dari Subang. Program makan bergizi di Subang yang semula diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi justru menuai kritik. Pasalnya menu yang disajikan kepada para siswa hanya telur rebus, sayur oseng, dan pisang muli. Jauh dari standar gizi. Terus marah-marah apa segala macam. Nah, viralnya porsi makan bergizi gratis di Subang dibenarkan oleh pihak Disdikbud Subang. Oh benar, terjadi di wilayah Kalajati. Beneran ternyata, bukan hoax. Akhirnya udah dirapatkan, terus akan dibenahi kayaknya ya. Akan dibenahi. Ya, oke. Enggak, yang kocak ada tweet ini. Semisal untuk sajen pun Demit juga protes. Lucu banget. Demit ngambek. Katanya lu mau aja-ajan dari gua, makanan begini gitu. Terus katanya ini ada yang di Subang lain. Ini Subang A begini, Subang B begini, sangat timpang ya. Makanya itu harus dicari, dan itu adalah tugas kita. Kalau misalkan kita ngeliat yang kayak gini, lawan. Karena provinsi lain bisa loh gitu. Oke lah, ada diskrepensi gitu, ada perbedaan harga antara satu daerah dengan daerah lain. Tapi kan nggak yang sebegitunya jauh-jauh banget ya. Cari tahu. Anta. Kalau anta kagak ada rasanya ini. Buset dah. Beneran anjir, ternyata gue kira bohong ya. Ini apa bro? Nasi, telur, ini apa? Ini apa sih? Ayam kayaknya. Pisang sama wortel. Sian banget ya. Oh iya nih, ada bini gue tiba-tiba ngechat. Kan maksudnya difungsikan supaya si makan siang gratis ini memberikan gizi kan. Kalau misalnya referensi kita di Indonesia, berarti referensinya adalah isi piringku, which is ini seharusnya makanan pokok, bisa jadi beras, lauk pauk, buah-buahan, sayuran. Nah ini isi piringku nih, yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan. Harusnya itu dong. Ini apa? Ini apa? Ada beberapa catering yang kayaknya seolah-olah berpikiran makanan sehat itu yang no garam atau no gula dan lain-lain, padahal butuh sayur dan segala macam. Ini sayur segini aja ya. Dan yang ngebikin perkaranya jadi buruk adalah ini. Sempat ada postingan yang bilang kalau ada larangan untuk siswa tidak boleh sebar foto menu makan bergizi gratis. Ada salah satu akun di Twitter yang bercerita kayak, halo kak, hari ini sekolahku dapat makan gratis, tapi tadi guruku buat pengumuman untuk dilarang menyebarkan fotonya ke sosmed karena kalau kelihatan buruk sekolahku terancam dan siswa yang menyebarkan fotonya dicari serta dapat sanksi. Ya, kan kalau kayak gitu pengancaman namanya. Masa ini negara demokrasi katanya, tiba-tiba datang dengan aku boleh ya dinaikin di TikTok, ntar gue malu. Ya kalau malu bebenah. Terus DPR sampai ngomong kayak justru karena ini program baru pengen sukses. Harusnya kalau ada komplain ya kita handling komplainnya dengan bagus, bukan malah dilarang-larang. Iya itu tadi. Ini di Depok. Sedih banget anjir, pok coy. Yang Anta tuh yang ini kayak sepi banget, kayak aduh. Malu sedih tong lu dapat makanan begini gitu loh maksudnya. Dan ini di Kalijati, bisa di Palembang gitu. Nanti kita akan ke TikToknya nyari-nyari video makan siang gratis skor. Gue pengen tahu. Tapi sebelum itu ada kekesalan yang datang di kepala gue. Kekesalan ini adalah bukti kalau ada beberapa pejabat kita yang belum berubah. Tempo ngebikin thread, udah jam 9 bu, udah waktunya makan bergizi gratis. Sabar ya anak-anak, makanannya belum sampai. Lo kok gitu bu? Nah dijelasin nih. Di SDN 6 Pulau Gebang, Jakarta Timur, program yang harusnya dimulai jam 9 pagi molor selama 1 jam. Kenapa bisa? Karena penyelenggara harus menunggu kedatangan wakil kepala staf kepresidenan yang telat. Jadi semua harus nungguin dulu. Tapi bukan cuma itu masalahnya, makanan yang harusnya udah ada di sekolah malah baru sampai jam 9.30. Ketika makanan sampai, guru langsung bergegas ke kelas. Ternyata butuh waktu sekitar 15 menit untuk ngangkut semua makanan dari mobil ke kelas-kelas.
Waktu makanan sampai, murid yang udah kelaparan tetap belum bisa makan. Kenapa? Soalnya mereka masih harus nunggu kedatangan pejabat. Padahal mereka udah menanti dari pagi banget. Ya gimana lagi, pejabatnya belum datang. Akhirnya setelah nunggu beberapa lama, sekitar 10-15, pejabatnya datang dan baru murid bisa makan. Nah makanya biar apa? Kenapa telat? Kenapa nungguin? Makan mau makan aja. Gue kalau jadi kepala sekolahnya udah makan. Kagak datang, bocah kagak datang. Makan. Dia datang kayak, udah habis gitu. Oh, harus ada dokumentasinya. Iya. Tapi bukan cuma itu masalahnya. Sebelumnya waktu simulasi murid-murid diminta ambil sendiri makanan dari mobil. Tapi karena makanan ada banyak banget dan prosesnya lama, akhirnya sekolah ngambil keputusan buat guru yang ngambilin makanan terus dibagiin langsung ke kelas. Dan yang lebih kaget, ternyata pelaksanaan makan bergizi gratis ini di sekolah nggak ada petunjuk teknis atau SOP yang jelas. Semua berdasarkan simulasi aja. Bisa dibayangin dong gimana bingungnya pihak sekolah. Ya. Tapi kacau ini sih, kemarin gue ditawarin dari 15.000 pas meeting jadi ceban. Terus orang dalam minta 1.000. Terus yang kenalin minta 200. Apaan nih? Gila, mau makan apa guys? Anak-anak bayangin disunat sama orang dalamnya. Ya, predictable banget nih. Pasti terjadi nih. Ya, dapat kabar baru juga di hari kedua. Kebanyakan akhirnya nggak habis dimakan karena nggak kuat makan maksudnya. Ayam kecil seperti nggak mateng. Hambar dan dingin, tahu pong, kacang panjang, dingin, gak ada susu, potongan semangka, cuman ini yang enak. Apaan tuh? Nasi putih dingin dan keras, ya ampun. Ya, tugas kita lah untuk ngasih tahu ke pemerintah itu apa yang didapatkan untuk bebenah. Kalau misalkan vendor yang dipilih adalah vendor yang tanda tanya, seperti yang di Subang dan Depok tadi, tinggal diurusin, diganti atau gimana. Coba kita ke TikTok ya. Makan gratis skor. Dapat makan dari Prabowo nih, Bray. Bray aja lu, kenal banget tuh. Udah selesai makan apa belum? Udah. Sayurnya belum habis. Kenapa kamu nggak suka sayur? Enak. Nah terus nanti kalau misalnya tiap hari dikasih seperti ini, nggak kamu habisin dong sayurnya? Ini suka nggak makanannya? Suka. Yang paling disuka yang mana? Jeruk. Jeruk emang enak, jeruk enak. Oh, terima kasih Prabowo atas makanannya. Terima kasih banget, terima kasih Pak Prabowo. Saya sangat turut berduka. Apaan sih? Sebelumnya Pak, ini terima kasih banyak. Sikat pantun. Sebelum makan aku punya pantun Pak. Jalan-jalan ke pasar ikan. Pulangnya beli sarden. Hari ini kita makan-makan. Makasih banyak Bapak Presiden. Oke. Ya oke. Kita lihat aja berapa banyak yang happy gitu maksudnya. Tapi kalau ngeliat di TikTok ya yang happy. Kita tunjukin. Iya, yang happy tuh anak SMA karena kalau gini karena gini, kalau misalkan anak SD, mereka masih picky eater, masih mau enggak, terus nganggap sesuatu, masih takut mencoba lah. Kalau anak SMA, bro, yang penting kagak beracun kita makan. Yang penting gue besok masih hidup, gas. Yang penting jajan gue bisa dipakai buat warnet. Tapi at the end of the day, gue sih ngelihatnya di internet masih ada orang yang marah-marah kenapa makan siang gratis harus ada. Tapi sekarang kelemparnya tuh marah-marahnya lebih ke ini pihak cateringnya gimana sih, ini pihak sekolahnya gimana sih dan lain sebagainya. Udah bukan lagi merkarain perkara makan siang gratis. Karena kalau dilihat ya ada banyak yang oke, masih ada miss-nya. Tugas kita adalah untuk terus ngata-ngatain kalau misalkan ini kelakuannya kayak berak. Ini berarti itu aja kekocangan-kekocangan yang ada. Kalau misalkan ada kekocangan yang lain, lu bisa tag gua aja di Twitter atau Instagram di @lunatictwister. Perkara-perkara aneh. Semoga kita diberikan keajaiban dalam menjalani hidup yang sangat waduh ini 5W1H. Waduh. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya guys. Love you so much. Mau gua Andri sekian dan
Niatnya sih gue pengen masukin ini ya tadi ya, tapi gue kelupaan karena gue nggak tahu ini penting atau enggak. Cuman bocah-bocah ini kagak danta banget, lu lihat. Kayaknya bukan Antok ya. Iya ini Indonesia nih tuh. Muka lo. Kalau kayak Gue nggak tahu kenapa cewek bisa ngomong kayak gini, seenteng itu. Berharap ketemu orang Korea dengan muka yang seperti itu. Lu berharap ketemu orang Korea dengan muka seperti itu. Jadi kayaknya si cewek-cewek ini lagi nyari orang Korea gitu. Pelan-pelan bang, jangan langsung ulti bang. Orang Korea juga ngeliat itu langsung skip. Atau mungkin dia dikatain juga tapi pakai bahasa Korea. Oh cuma sibal. Thank you.